Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathi Nabila Samalusmoyo dengan NPM 2321030029 dengan kelas HSE. Di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang 4 tahapan penelitian ilmiah. Mari kita simak. Tahapan penelitian ilmiah ada 4, dan yang pertama ada common sense. Common sense merupakan tahap awal dalam memperoleh pengetahuan, yaitu kemampuan manusia untuk memahami suatu secara langsung melalui pengalaman sehari-hari, panca indera, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Pengetahuan ini muncul karena spontan, tanpa melalui proses ilmiah yang sistematis. Lalu, common sense biasanya dianggap benar karena sering digunakan atau dipercaya oleh banyak orang. Namun, kebenaran ini bersifat subjektif dan belum tentu dapat dibuktikan secara ilmiah karena tidak melalui proses pengujian, pengamatan terkontrol, maupun analisis yang mendalam. Dalam konteks ilmiah, common sense berperan sebagai titik awal munculnya suatu masalah atau pernyataan penelitian. Dari sinilah rasa ingin tahu berkembang dan mendorong seseorang untuk mencari penjelasan yang lebih logis dan dapat dibuktikan. Lalu yang kedua ada asumsi. Asumsi adalah anggapan dasar yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian terlebih dahulu. Asumsi digunakan sebagai landasan berpikir dalam memahami suatu fenomena atau dalam menyusun penelitian. Asumsi biasanya berasal dari pengalaman, pengetahuan sebelumnya, atau pemahaman umum. Meskipun belum dibuktikan, asumsi harus tetap logis dan rasional agar dapat digunakan sebagai dasar dalam tahapan berikutnya. Dengan kata lain, asumsi membantu penelitian untuk menyederhanakan masalah dan memberikan arah dalam proses penelitian. Lalu yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu permasalahan yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis disusun berdasarkan teori, asumsi, serta data atau informasi awal yang telah dikumpulkan. Hipotesis memiliki beberapa ciri. Yang satu, bersifat sementara. Yang kedua, bersifat uji secara empiris. Yang ketiga, mengandung hubungan antar variabel. Yang keempat, disusun secara logis dan sistematis. Fungsi hipotesis dalam penelitian adalah memberikan arah penelitian, membantu menentukan metode penelitian, menjadi dasar dalam pengumpulan dan analisis data. Dan 4, memudahkan penelitian dalam menarik kesimpulan. Jika hipotesis terbukti melalui data, maka akan memperkuat teori. Sebaliknya jika tidak terbukti, maka hipotesis harus ditolak atau direvisi. Lalu yang terakhir ada teori. Teori adalah tahap tertinggi dalam pengetahuan ilmiah. Teori adalah kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji. Teori memiliki ciri-ciri: 1, disusun secara logis dan rasional. Kedua, telah melalui proses pengujian yang berulang. Ketiga, bersifat umum, dapat digunakan dalam berbagai situasi. Dan yang keempat, dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. Teori juga memiliki fungsinya dalam penelitian ilmiah. Yang satu, menjelaskan fenomena secara ilmiah. Yang kedua, menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis. Yang ketiga, membantu memahami hubungan antara variabel. Dan yang keempat adalah menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, teori bukan sekedar pendapat, tetapi juga merupakan hasil dari proses ilmiah yang panjang dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu kesimpulannya adalah dari keempat tahapan ini menunjukkan proses berkembangnya pengetahuan manusia mulai dari paling sederhana hingga paling ilmiah, dimulai dari common sense yang bersifat umum, kemudian berkembang menjadi asumsi sebagai dasar berpikir dan dilanjutkan dengan hipotesis sebagai dugaan awal yang telah diuji hingga akhirnya menghasilkan teori sebagai pengetahuan ilmiah yang valid. Sekian, itu saja penjelasan dari saya.
Maaf jika ada salah kata atau salah dari penjelasan saya yang saya berikan. Saya mohon ampun. Itu saja. Saya Fatih Nabila Sanusmaya, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.